Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizdi Apsari Indah Pratiwi. Saya merupakan dosen tetap di program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan kekhususan pada bidang manajemen keuangan. Video ini merupakan bukti pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja pengajaran sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2022. Mata kuliah pengantar manajemen keuangan merupakan mata kuliah inti program studi manajemen yang terdiri dari 3 SKS dan dapat diambil oleh mahasiswa di semester 4. Mata kuliah pengantar manajemen keuangan merupakan mata kuliah keilmuan dan keterampilan yang memberikan wawasan tentang area keuangan secara utuh, mulai dari pengenalan terhadap pasar dan institusi keuangan, pemahaman atas laporan keuangan perusahaan beserta analisisnya, konsep time value of money, konsep risk and return dalam investasi, biaya modal dan struktur modal, konsep leverage, manajemen modal kerja, serta manajemen keuangan global. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, di semester 5 mahasiswa dapat mengambil mata kuliah manajemen keuangan lanjutan dengan materi-materi yang lebih advance. Dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas, umumnya saya mengorganisasi setiap pertemuan menjadi 3 session, yaitu pendahuluan, penyajian, dan penutup. Pada sesi pendahuluan, saya biasanya mengalokasikan sekitar 5-7 menit untuk menyapa mahasiswa, karena di menit-menit ini cukup penting untuk menarik perhatian mahasiswa dan memastikan bahwa mereka siap untuk menerima materi. Berlanjut ke sesi penyajian, materi disampaikan menggunakan bahan tayang berupa video dan materi PowerPoint dengan melampirkan referensi baik berupa textbook maupun jurnal yang relevan dengan materi yang disampaikan. Terakhir, pada sesi penutup, mahasiswa diminta untuk merangkum materi yang telah disampaikan untuk memastikan bahwa learning outcomes tercapai dan mahasiswa memahami rencana tindak lanjut untuk pertemuan berikutnya. Interaksi dengan mahasiswa, baik di dalam kelas dan di luar kelas, biasanya saya lakukan dengan teknik diskusi, tanya jawab, dan sharing, baik secara langsung maupun dengan memanfaatkan media WhatsApp atau Google Classroom. Dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, saya menggunakan 3 pendekatan, yaitu Assessment of Learning, yang meliputi penilaian sumatif seperti ujian akhir semester, Assessment for Learning, yang meliputi penilaian formatif seperti diskusi, tes lisan, penugasan, presentasi, dan kuis. Dan yang ketiga adalah Assessment as Learning, yang meliputi penilaian formatif seperti penilaian diri sendiri dan penilaian antar teman. Berdasarkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Pada penilaian sikap, teknik yang digunakan adalah teknik penilaian observasi, sementara pada penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus dilakukan dengan partisipasi, unjuk kerja, tes lisan, dan tes tertulis. Kemudian, instrumen penilaian yang digunakan berbentuk rubrik. Pada mata kuliah pengantar manajemen keuangan, materi pembelajarannya meliputi ruang lingkup keuangan, pasar dan institusi keuangan, laporan keuangan, arus kas dan pajak, analisis laporan keuangan, konsep time value of money, konsep risk and return dalam investasi, biaya modal dan struktur modal, analisis financial leverage, analisis operating leverage, manajemen modal kerja, bentuk-bentuk restrukturisasi perusahaan, serta manajemen keuangan global. Pada video pengajaran yang ditampilkan ini, metode pembelajaran yang digunakan adalah kuliah, group discussion, dan role-play. Materi yang dibahas adalah stock exchange atau pasar modal. Mahasiswa diminta untuk membuat suatu simulasi transaksi saham, obligasi, dan reksadana. Penilaiannya meliputi ketepatan penjelasan dan kreativitas alur cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, udah makan? Alhamdulillah. Udah, alhamdulillah. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Baik, Bu. Damai, sehat, sejahtera, sentosa. Oke ya. Nah, hari ini sebelum kita masuk ke materi, jadi saya mau coba absen dulu ya. Silvana Agustina. Oke, Zarina, Sally, Rama Wahyu. Hadir, Bu. Fadila Aditya. Teman masih ingat materi sebelumnya? Materi minggu lalu? Ini kan pertemuan kedua kita. Materi minggu lalu. Masih ingat nggak? Apa? Tentang apa? Masih, Bu. Apa?
Ya, pengantar manajemen keuangan itu tentang area-area keuangan gitu ya. Nah, waktu itu kita pernah bahas ada 2 keputusan yang paling penting yang harus diambil oleh manajer keuangan. Apa saja? Masih ingat? Keputusan investasi 1, terus keputusan pendanaan 1. Oke. Nah, kalau saya tanya tujuan utama dari manajemen keuangan itu apa? Tujuan mengatur keuangan. Boleh, apa lagi? Saya, Bu. Ya. Oh iya, sabar lah. Angkat tangan dulu lah. Memaksimalkan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, Bu. Oke. Ini Faris. Kalau untuk pribadi, real keuangan itu untuk investasi masa depan, jadi biar bisa pensiun muda. Pensiun muda. Oke, bagus. Ada lagi yang mau nambahin? Ya, silakan. Untuk mencari laba yang optimal, Bu. Mencari laba yang optimal. Oke. Ada lagi? Ya, jadi kalau kita rangkum semua jawaban teman-teman itu benar, gitu ya. Tapi sebenarnya kalau ditanya tujuan utama, berarti utama itu kan yang paling pokok, paling ininya lah ya, paling top. Itu adalah maksimalisasi kekayaan pemegang saham. Seperti yang dibilang oleh Teddy, gitu ya. Jadi kalau dibilang optimalisasi laba, betul. Optimalisasi laba itu benar juga. Tapi kalau kita bicara laba itu kan ada jangka waktu, gitu ya. Kemudian pasti terkait dengan periode. Laba yang tahun berapa? Laba yang tahun ini kah? Tahun depan kah? Tahun yang keberapa? Surat berharga. Ya, jadi itu semua yang teman-teman sebutin tadi itu namanya adalah surat berharga, ya. Nah, jadi surat berharga itu ada tadi disebutin saham, obligasi, reksadana, DIFRA, DINRE, kemudian ada ETF, ada warrant, ada option dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya mau tunjukkan satu video. KPNI dan KSI disebut juga sebagai SRO atau Self-Regulatory Organization, mulai jadi investor di pasar modal. Yuk mulai jadi investor di pasar modal. Nah, apa kira-kira yang bisa ditangkap dari video ini? Ya, silakan. Jadi jual beli di pasar modal itu dilakukan seluruhnya secara elektronik. Ya, atau kita istilahnya apa? Di rumah, gitu ya. Nah, jadi sekarang itu serba elektronik, namanya scriptless trading. Tadi ada disebutkan SRO. SRO itu apa? Self-Regulatory Organizations. Apa aja tadi? KPI, IDX. Ya, IDX-nya, KSI-nya, dan KPI-nya, gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke materi. Oke, learning outcomes yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan sejarah pasar modal. Ya, jadi sejarah pasar modal dunia, bukan hanya sejarah pasar modal di Indonesia. Kemudian, mahasiswa mampu membedakan dan menjelaskan produk-produk di pasar modal. Gitu ya. Yang mungkin kalian sering dengar adalah saham dan obligasi, tapi sebenarnya produk-produk di pasar modal itu tidak terbatas hanya pada saham dan obligasi. Ya, masih ada beberapa lagi. Nah, nanti kita akan bahas. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan manfaat dari pasar modal, gitu ya. Nah, ini apa? Oh, ya? Iya, siapa tadi yang ngomong? VOC. Jadi ini ada kaitannya dengan VOC, ya. Jadi ini adalah gedung Amsterdam Stock Exchange, ya. Jadi Amsterdam Stock Exchange ini adalah the world's first modern stock exchange. Jadi stock exchange yang modern yang pertama kali atau yang paling tua, ya. Nah, Amsterdam Stock Exchange ini didirikan pertama kali tahun 1602, ya. Tujuannya itu adalah memfasilitasi VOC, ya. Pada saat itu kan VOC kegiatannya apa? Pasti sering dengar lah di buku-buku pelajaran SD, SMP, SMA. Apa sih kegiatan VOC itu? Perdagangan, betul, perdagangan, ya. Jadi dia berlayar ke wilayah-wilayah, ya, yang memiliki komoditas-komoditas yang memiliki nilai jual yang tinggi, kemudian diperdagangkan, dibawa balik ke Eropa, diperdagangkan di Eropa,
gitu ya. Nah, jadi kan dalam masa pelayaran itu kan banyak sekali resikonya, ya. Resiko dari cuaca ekstrim, kemudian apalagi bajak laut, ya, dan lain sebagainya. Jadi untuk bisa meminimalisir resiko itu, ya berarti kan membagi resiko nih dengan pemegang investornya, gitu ya. Maka mereka membuatlah bursa, ya 1602 buat Amsterdam Stock Exchange. Tuh. Nah, VOC tercatat sebagai perusahaan pertama yang melakukan penawaran saham perdana alias IPO, Initial Public Offering, ya berbarengan dengan berdirinya Amsterdam Stock Exchange. Jadi Amsterdam Stock Exchange sebenarnya udah ada dari tahun 1602, tapi di tahun 1611 baru mereka benar-benar ada gedungnya, gedung Amsterdam Stock Exchange yang ini, gitu ya. Dan VOC pada saat itu menawarkan sahamnya seharga 100 gulden per lembar. Nah, sekarang kan VOC udah bubar ya. Ya. Tapi Amsterdam Stock Exchange masih ada sampai sekarang dan masih beroperasi. Tapi namanya bukan Amsterdam Stock Exchange lagi, ya. Nah, jadi di tahun 1978 ya, didirikanlah European Option Exchange, bursa berjangka. Jadi ini bursa berjangka. Kalau yang tadi Amsterdam Stock Exchange itu bursa untuk saham, obligasi. Kalau European Option Exchange atau EOE ini adalah bursa berjangkanya, gitu ya. Jadi yang diperdagangkan adalah komoditasnya. Nah, jadi di tahun 1997 ya atau 3 abad kemudian kira-kira mergerlah dua bursa ini, Amsterdam Stock Exchange dan EOE, European Option Exchange, ya, berganti nama menjadi Euronext Amsterdam. Gitu ya. Nah, 3 tahun berikutnya sekitar tahun 2000 ya. Nah, kemudian bergabunglah si Euronext Amsterdam. Euronext Amsterdam ini tadi dengan Brussels, Belgia, dan Paris Stock Exchange. Berganti nama menjadi Euronext sampai sekarang. Gitu ya. Dan mereka bersatu di bawah London Stock Exchange Group. Itu dia. Nah, tapi kalau katanya si Fernand Braudel, kata dia gini, it is not quite accurate to call Amsterdam the first stock exchange in the world, as people often do. Jadi sebenarnya kalau dibilang Amsterdam Stock Exchange itu adalah exchange yang pertama, stock exchange yang pertama di dunia, itu kurang tepat. Gitu ya. Kenapa? Karena banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan bahwa sebenarnya jauh sebelum itu sudah banyak transaksi-transaksi yang serupa ya dengan perdagangan itu tadi, dengan negosiasi saham atau obligasi sudah banyak gitu ya. Contohnya misalnya ada saham pinjaman negara yang pernah dinegosiasikan di Venice, Florence, ya. Kemudian ada pasar yang aktif di Genoa, di Luigi dan Page of Casa di San Giorgio, ya. Kemudian juga ada itu di Spanish, ya. Kemudian ada Cookson Shares di Jerman, ya. Kemudian ada banyak lagi. Jadi semua all evidence points to the Mediterranean as the cradle of the stock market. Jadi semua bukti-bukti itu menunjukkan bahwa sebenarnya Mediterranean atau Mediterania adalah awal mula atau tempat lahirnya si bursa saham atau pasar modal itu tadi. Itu menurut si Fernand Braudel. Jadi tapi yang baru dari Amsterdam Stock Exchange itu adalah di situ sudah ada volume perdagangan, kemudian fluidity ya dari marketnya atau kelancaran pasar itu udah ada, publicity-nya, publisitas yang diterima oleh Amsterdam Stock Exchange. Jadi ibaratnya regulasinya sudah lebih baik di Amsterdam Stock Exchange. Makanya dia dibilang sebenarnya bukan the world's first stock exchange, tapi the world's first modern stock exchange. Gitu ya perbedaannya. Nah, ini apa? Ini apa? Batavia. Batavia apa? Ya. Batavia itu nama ininya Jakarta, ya. Batavia. Jadi kan mereka melakukan perdagangan. Nah,
kalau di Batavia atau berarti kita mengacu ke sekarang ya, ke masa sekarang di Indonesia ada Bursa Efek Indonesia, ya kan? Milestone-nya ini bersumber dari www.idx.co.id. Kalau misalnya kalian mau lihat nanti kalian cek di websitenya, itu lengkap semua mulai dari milestone-nya, produk-produknya apa, ya. Pertama kali Bursa Efek Indonesia itu sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, 1912 itu udah ada. Yaitu tadi ya, jadi VOC membuka cabang bursa efeknya di Batavia pada saat itu, 1912. Tapi pada 1912 sampai sekitar 1977 itu diaktifkan kembali Bursa Efek Indonesia. Perjalanannya itu pasang surut gitu ya, karena banyak faktor. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, nasionalisasi perusahaan Belanda gitu ya. Jadi agak sepi ya Bursa Efek Indonesia pada masa-masa itu. Nah, di 1977 Bursa Efek diaktifkan kembali oleh Presiden Soeharto. Ya, dulu namanya itu masih Bursa Efek Jakarta. Jadi dulu tuh ada 3. Bursa Efek Jakarta awalnya, kemudian Bursa Efek Surabaya, dan Bursa Efek Semarang. Gitu ya. Nah, kemudian di tahun 2007, mereka ini merger. Bergabung menjadi namanya Bursa Efek Indonesia. Itu milestone-nya. Mungkin kurang kelihatan tulisannya di sini ya. Ya, nanti kalian coba cek di www.idx.co.id. Oke, sekarang saya tanya, kalau bicara produk investasi di pasar modal yang kalian ketahui selain dari saham dan obligasi, apa aja? Oh, saham obligasi pasti udah sering. Reksadana, apa lagi? Apa lagi? Produk derivatif. Derivatif itu apa? Turunan. Ya, produk derivatif adalah produk turunan yang memiliki underlying aset. Jadi ada aset yang mendasarinya. Contohnya apa? Ayo apa? Ya, nanti kita lihat produk derivatif itu contoh-contohnya apa saja. Nah, sekarang kita mau lihat dulu. Jadi pada dasarnya produk investasi di pasar modal itu bisa dibedakan menjadi dua kategori besar. Apa aja? Yang bersifat apa? Apa? Ya, yang bersifat ekuitas atau equity. Kemudian yang satu lagi bersifat pendapatan tetap. Ya, jadi ada 2, bersifat ekuitas dan bersifat pendapatan tetap. Jadi dari sini, ini nanti baru bisa diturunkanlah, dibentuklah produk-produk yang lainnya, gitu ya. Tapi sebenarnya pada dasarnya sifatnya itu cuma 2, apakah dia bersifat ekuitas atau pendapatan tetap, gitu ya. Nah, kalau ekuitas kan tahu ya, ekuitas itu apa berarti? Penyertaan modal, ya kan? Nah, berarti kalian punya andil, punya kepemilikan di situ. Karena kalian menyertakan modal kalian, berarti kalian punya kepemilikan atas perusahaan tersebut. Nah, jadi kalau produk pasar modal di Indonesia, di Bursa Efek Indonesia, yang pertama itu ada saham, pasti. Kemudian ada surat utang atau obligasi. Jadi surat utang ini kan banyak ya contohnya. Contohnya apa aja? Ada surat perbenaran negara, ya, ada banyak, dia tergantung jatuh temponya. Jadi yang diperdagangkan di pasar modal ini hanya surat berharga yang memiliki jangka waktu menengah sampai panjang. Gitu ya. Jadi kalau misalnya surat utang yang dia sifatnya jangka pendek, itu tidak di pasar modal. Gitu ya. Jadi di pasar modal tuh surat utang, tapi jangka menengah dan jangka panjang. Gitu ya. Kemudian apa lagi? Reksadana. Ya. Kemudian ada lagi namanya Exchange Traded Fund atau ETF. Pernah dengar nggak? Jadi ETF ini mirip dengan reksadana, ya, tapi dia ini berupa kontrak investasi kolektif, KIK, ya, kontrak investasi kolektif. Kemudian ada lagi yang namanya DIRE dan DINFRA, dana investasi real estate dan dana investasi infrastruktur. Ini cukup baru ya di Bursa Efek Indonesia.
kira-kira berapa tahunan ya. Kemudian yang terakhir ada derivatif keuangan, Kemudian yang terakhir lagi ada warrant atau waran. Nah, ini semua adalah produk-produk yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Oke. Saham sebelum saya buka contekannya. Saham itu apa? Sering dengar kan? Apa itu saham? Oke, pas 30 mahasiswanya, saya mau bagi 3 grup, berarti satu grup isinya 10 orang. Ya. Tugasnya gini. Teman-teman bikin simulasi, ya, jadi nanti itu ada 3, produk, saham, obligasi, dan reksadana. Ya, jadi masing-masing ini harus memerankan produk tersebut, gitu ya. Maksudnya produk tersebut diperdagangkan itu bagaimana? Ada ceritanya, misalnya Pak Yono mau apa misalnya, membutuhkan dana sekian, misalnya sekian miliar, nah terus ada investor si A, pokoknya 10 orang ini harus ada perannya. Dan ada satu yang menjadi naratornya, yang pembaca cerita. Kalau cerita-cerita itu kan ada yang cerita kan ya, ya sinopsisnya itu. Nah, jadi ada satu, berarti sisa 9 ini lah yang dipikirkan, gitu ya. Nah, sekarang saya mau bagi dulu. Jadi ada kayak dua Widya orang tadi nih, kan kita dua orang. Yang satu nanya kayak apakah kita harus berinvestasi gitu. ya pertama kan ada 2 orang. Pertama ada nanya kenapa harus berinvestasi, kenapa investasi itu penting, terus ada yang jawab kan. Jawabnya Yang jawabnya pokoknya dia jelasin kenapa investasi penting. investasi itu sangat penting karena menjaga kehidupan finansial Nah, Anda. alasan nih kenapa investasi itu penting. Terus ada nih muncul pihak ketiga, kalau Obligasi korporasi yaitu surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Ya. Dia Bu. Selanjutnya pemuda kedua yang memilih obligasi pemerintahan karena pemerintahan akan membayar utang obligasi kepada investor, yakni masyarakat hingga waktu jatuh tempo disertai. Ya, jadi itulah dia drama yang kita saksikan hari ini tentang saham, obligasi, dan reksadana. Ya, jadi saya harap dengan adanya role play seperti ini, kalian juga jadi paham sebenarnya mekanismenya tuh gimana sih, perbedaan yang paling identik antara saham, obligasi, dan reksadana itu apa, gitu ya. Oke, nah jadi last question. Jadi manfaat pasar modal itu apa? Modal? investasi masa depan, Bu. Oke, investasi masa depan. Ada lagi yang lain? Ya, jadi semua yang disebutkan sama teman-teman tadi itu benar, ya. Pada dasarnya pasar modal itu kan selayaknya pasar. Pasar tempat bertemu antara seller dan buyer. Ya, jadi tapi kalau dalam konsep investasi, investor yang memiliki dana, ya, dan pihak yang membutuhkan dana, gitu ya. Jadi investor punya dana nih. Tapi dana ini kalau cuma disimpan di bank, dia kan berarti tidak produktif, ya kan? Dan dia pasti akan kalah dengan tingkat inflasi. Yang bisa mengalahkan tingkat inflasi hanya investasi, gitu ya. Apapun lah bentuk investasinya, dari dia membeli itu di pasar. Pasar ini pedagang nih, ya kan? Pedagang ini dapat uang dan itu digunakan lagi untuk dia membeli tanaman misalnya. Bibit
gitu ya. Kemudian dia tanam lagi di kebun. Jadi itu berputar, gitu ya. Jadi dana itu sebenarnya berputar dan dana itulah yang menggerakkan roda perekonomian. Bayangkan kalau tidak ada pasar modal, mungkin negara besar seperti Amerika, seperti Inggris, itu mungkin tidak bisa seperti sekarang kalau tidak ada pasar modal, gitu ya. Jadi dampaknya untuk pertumbuhan ekonomi itu sangat signifikan. Seperti dalam jurnalnya Massoud, ya, The Impact of Stock Market Performance upon Economic Growth. Jadi dia bilang bahwa ada hubungan yang positif antara pasar modal, ya, kinerja pasar modal dengan pertumbuhan ekonomi, gitu ya. Jadi itulah dia, gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Yakin nggak ada? Ya, jadi kalau saya jelaskan dikit yang reksadana tadi ya, reksadana itu kan tadi ada disinggung soal NAB, nilai aktiva bersih. Jadi kalau misalnya nilai aktiva bersihnya di situ dibilang 2.000, kemudian kalian punya dana 100.000, mau diinvestasikan, berapa unit yang kalian terima? Berapa? Oh, kuis ya. Dapat hadiah nih. Oke ya. Nah, jadi tadi kita udah bahas stock exchange. Tadi apa aja yang kita bahas? Pasar modal. Iya, itu produk-produk Ya. pasar modal. Kemudian apa lagi yang kita bahas? Lembaga-lembaganya. Sejarah pasar modal, kemudian peranan pasar modal. Oke, nah sebagai bahan evaluasi, kita akan Belajar. membuat ini, melakukan kuis. Ya, jadi saya minta teman-teman untuk buka handphone ya. Kemudian Kalau push up. search di URL-nya quizzes. Kalau push up. Ada QUIZZIZ quizzes.com. NCZ. Kalau push up ya, Bu? Hah? Kalau push up ya? QUI. Oke. 18, 2, Coba langsung masukkan code-nya 182657. Ini udah semua? Itu semua. Ada yang masih berusaha untuk login? Udah? Udah, kita start? Ya, Bu. Siapakah juara? Boleh? Sab. Pertanyaan nomor 1. Oke, kita mulai. Cuman satu yang benar. Siapakah itu? Manakah dari kelima fungsi di bawah ini yang bukan merupakan fungsi manajemen keuangan? Reporting. Reporting nggak? Ini siapa yang betul, Bu? Cara lihat deh. Nah, ini gini. Berarti siapa yang benar? Tapi kemarin di bab itu kami jawab reporting, Bu. Oke ya, nah coba kita resume deh materi hari ini. Kalau kita rangkum, apa sih? Apa materi kita hari ini? Tergantung. Pasar modal, Bu. Sejarah pasar modal di dunia, tahu nggak tahun berapa? Dan itu pertama kali di mana? Tuh, Amsterdam Stock Exchange. Jangan banyak Ya. baca. Tahun berapa? Kamu ya bacot ya. Saya Kamu? pernah melihat. Udah lahir belum? Belum. Belum kan? Ya, jadi banyak sumber yang mengatakan bahwa ini pertama kali itu di Amsterdam Stock Exchange tahunnya tahun 1602 gitu ya. Tapi 1611 bangunannya itu baru benar-benar berdiri. Dan emiten pertamanya siapa? Tahu nggak tuh? Oke, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Ya, untuk materi minggu depan kita akan masuk nanti materi yang saya share di Google Classroom, ya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.